Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas terkait run Docker container in background, maka pada video kali ini kita akan masuk poin ketiga, yaitu debugging running container atau mendebug kontainer Docker yang sedang berjalan. Untuk melakukan debug pada sebuah kontainer ini sebenarnya ada beberapa cara, dan tentunya menurut saya tergantung kita juga memahami dan membaca sebuah workflow system yang sedang berjalan. Dan tanpa kita sadari, pada video sebelumnya, yaitu pada video part 11, kita juga sudah mengimplementasikan metode debugging yang bisa jadi acuan untuk melakukan proses debugging itu sendiri, yaitu menggunakan perintah docker logs dan docker inspect. Nah, pada video kali ini, metode debugging yang akan saya gunakan yaitu menggunakan docker exec min it, yaitu perintah interaktif di dalam kontainer yang sedang berjalan. Sederhananya kita masuk ke dalam shell interaktif kontainer, seperti kita masuk ke dalam sebuah terminal Linux lah. Nah, ketika kita masuk ke dalam sebuah shell interaktif, tentu kita bisa mengecek dalaman si kontainer tersebut. Misalnya kita bisa memeriksa file sistem kontainer, melihat environment variable, terus menjalankan perintah diagnostik seperti ping, shurl, netstate, top, dan lain-lain gitu ya. Nah, use case pada debugging running container ini, pertama-tama kita fokuskan untuk memeriksa konfigurasi Nginx, apakah sudah benar, atau memeriksa isi direktori web root-nya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke terminal Visual Studio Code kita. Pertama-tama kita perlu identifikasi semua kontainer yang existing. Untuk itu, ketikkan perintah docker ps -a. Semua kontainer sudah terlihat, baik yang statusnya exit maupun yang up atau running. Nah, di sini kontainer yang sedang running yaitu kontainer dengan nama praktikal Kohen. Mudah-mudahan saya tidak salah mengeja. Jadi kita akan menggunakan kontainer ini untuk sampel debugging. FYI atau sekedar informasi saja bagi teman-teman, perintah exec ini berfungsi untuk masuk ke dalam kontainer ya. Nah, sementara min it itu kombinasi dari dua opsi, yaitu min i atau interaktif dan min t atau tty. Sederhananya dari dua kombinasi ini adalah agar kita bisa mengetikkan perintah di dalam shell seperti kita berada di dalam terminal Linux. Selanjutnya praktikal Kohen ini nama kontainer target, dan terakhir ada /bin/bus yaitu untuk membuka shell bus. Nah, jadi esensi dari perintah ini adalah untuk masuk ke dalam kontainer practical Kohen yang berada dalam shell bus, dan pastikan ketika masuk ke dalam shell tersebut kita bisa mengetikkan perintah apapun layaknya kita berada di dalam terminal Linux. Nah, after kita menjalankan perintah ini, prompt terminal kita akan berubah. Artinya sekarang kita berada dalam shell bus container practical Kohen miliknya Image Engine X. Nah, kita juga bisa menjalankan perintah dasar Linux. Misalnya kita ingin melihat direktori webroot Nginx. Nah, untuk itu ketikkan perintah. Terlihat di sini ada file default Nginx, yaitu file index.html sebagai tampilan page Nginx. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa melihat konfigurasi Nginx. Jadi sewaktu-waktu kalau misalkan teman-teman ingin melihat gitu ya, mengecek ke dalam konfigurasinya, itu teman-teman bisa mengetikkan perintah. Jadi poinnya untuk perintahnya sama saja ya, seperti kita masuk ke dalam ke dalam terminal Linux. Nah, di sini saya kasih contoh lagi ya, jika kita ingin memeriksa apa tuh namanya, konektivitas jaringan dari dalam kontainer, itu bisa menggunakan perintah ping. Ping command not found, artinya pada kontainer ini perintah ping tidak terinstall di dalam Docker Image Nginx yang sekarang saya gunakan. Dan perlu teman-teman ketahui juga, hal ini pasti sering kita jumpai di dalam sebuah image Docker resmi, terutama yang dibangun dengan filosofi ukuran kecil dan minimalis. Untuk image ya maksudnya. Jadi contohnya seperti Image Nginx berbasis Alpine Linux. Jadi kejawab ya kenapa sebuah image container itu secara ukuran kecil dibanding virtual machine. Karena banyak tools atau fitur di dalam OS container itu di-skip atau tidak disertakan. Jadi semua fitur yang ada di OS Linux itu tidak semuanya disertakan ke dalam sebuah container gitu. Jadi tools yang disertakan sesuai kebutuhan untuk menunjang aplikasi saja.
dalam case ini yaitu Nginx. Nah, untuk bisa menjalankan command ping pada sebuah kontainer ini, kita bisa menginstall ping secara temporer. Cara installnya sama saja ketika kita berada pada terminal Linux. Hanya saja yang pertama perlu kita ketahui adalah image container yang berjalan menggunakan sistem operasi apa. Nah, jadi kita cek dulu untuk mengetahui jenis OS yang digunakan pada image container ini. Di sini diinformasikan bahwa image container yang digunakan adalah Debian. Jadi untuk install tools ping kita gunakan perintah apt-get ya. After install tools ping, kita langsung saja eksekusi perintah ping google.com untuk memeriksa konektivitas jaringan dari dalam kontainer. Output ini secara keseluruhan berarti, kontainer Docker saya berhasil terhubung ke internet dan dapat menjangkau server Google. Ini mengonfirmasi bahwa konfigurasi jaringan Docker saya bekerja dengan benar. Nah, terus kemudian kontainer saya juga berhasil meresolusi nama domain google.com menjadi alamat IP. Meskipun dialihkan ke forkesa.fsearch.google.com. Nah, ini mengindikasikan bahwa DNS server yang digunakan oleh kontainer berfungsi. Nah, kemudian waktu respon juga cepat ya, menunjukkan koneksi jaringan baik dan efisien. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat environment variable dengan perintah env ya. Nah, output dari environment variable dalam kontainer yang saya gunakan bisa teman-teman baca sendiri ya. Nah, jadi dari contoh-contoh yang sudah kita implementasikan ini menunjukkan betapa kuatnya Docker Execmin IT ini untuk melakukan inspeksi mendalam pada sebuah kontainer yang sedang berjalan. Tentunya tanpa perlu menghentikan atau membangun ulang sebuah kontainer. Oke teman-teman, mungkin saya cukupkan dulu untuk pembahasan debugging running container ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Kita bertemu lagi di video materi Docker selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.